ya. Tidak mau ya, tidak mau ya. Jadi oke nih kakak. Karena Pak Modo narasumbernya oke. Kalau mau makan bilang oke. Iya ada lagi. Oke. Oke loh, ngabubu. Tapi yang pentingnya kembali ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, konnya berhubungan dengan bicara teknik. Lebih ke anak teknik kan keren-keren kan? Keren-keren aslinya. Ya dong, enggak hypo krempeng. Keren, krempeng pendengaran keren-keren. Jadi pembangunan infrastruktur yang tanggap bencana, hanya sebagian yang memenuhi standar. Sebenarnya langkah yang harus tacok Juno nyobo ya Pak. Yang harus dilakukan ya. Seharusnya ini ada satu seperti disebutkan oleh Pak Suwarli Cibuno. Itu sebenarnya harus ada semacam kerjasama antara pemerintah, kemudian termasuk DPR. Bukankah saat ini sudah dilakukan kerjasama Pak? Nggak tahu, ini kita evaluasi bersama lagi kan. Ini memang ada, ini seharusnya ada semacam kerjasama pemerintah, DPR, pembuat undang-undang, kemudian universitas, akademisi yang melakukan. Yang telah terjadi masa nggak universitas untuk melakukan kerjasama tersebut? Ada, kita lakukan kerjasama pemerintah. Mungkin tinggal kita lihat kembali evaluasi seberapa efektif ya kerjasama yang sudah ada. Barangkali tidak cukup yang sudah ada ini. Barangkali harus diperbanyak lagi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, dan juga LSM kan. Ini tentu dengan banyak orang yang memberi input ini akan lebih baik. Ya. Karena sebenarnya aturan-aturan untuk membuat bangunan yang tahan gempa itu semua ada. Semua sudah ada. Cuman saya melihat komitmennya yang belum ada. Komitmen. Kenapa bisa dikatakan komitmen? Jadi begini. Tidak semua orang punya visi yang sama, tidak semua orang berkeinginannya itu sama. Jadi egonya tinggi ya. Jadi masing-masing pihak ini ingin menang sendiri, kan begitu. Jadi yang memegang aturannya ingin menang sendiri, yang melaksanakan ingin menang sendiri, pengawasnya juga ingin menang sendiri. Jadi disinilah barangkali yang harus kita samakan kembali persepsi agar ke depan Aceh ini setiap bangunan yang ada bisa aman terhadap gempa. Saya juga tidak bilang tahan ya. Aman terhadap gempa. Iya benar. Kok lagi aja juga. Mbak Bapak suaranya juga lagi ya. Ya menyota-nyota kalian ini kembali nih ke Pak Didik nih Pak Didik. Kalau Pak Didik sendiri untuk melakukan riset sebenarnya kenapa tidak dilakukan maksudnya alat untuk mendeteksi gempa mungkin di daerah Aceh Jaya atau di daerah Pupu, daerah Belade, Aceh Selatan. Karena di CDP, karena di daerah sana sangat rawan, apalagi banyak orang di pedesaan, ya bisa dikatakan pedesaan atau pemukiman yang padat penduduk ya kampung rawa. Karena di sana kita lihat korban juga cukup ramai nih Pak ya. Tapi kenapa hanya dipusatkan di Banda Aceh dan Aceh Besar? Mungkin kita bedakan antara gempa sendiri dan tsunami. Kalau tsunami mungkin kita masih ada jeda waktu nih ya dari gempa kemudian. Tapi jeda waktunya kan nggak sampai 5 hari lama, Pak. Ya. Nah kalau gempa ini masalahnya tidak ada kesempatan untuk berlari, makanya kita bicara rumah aman gempa tadi kan. Nah yang terpenting dari belajar gempa di sini adalah nanti kita memilah kawasan-kawasan. Ini kawasan prioritas, ini sedang, ini ringan gitu. Nah nanti dari Pak Abdullah, dari Pak Suwarli, ini tugasnya dari zona kawasan-kawasan tadi itu kan bisa merencanakan. Tidak semuanya bisa aman mahal. Inilah fungsi perencanaan. Nah kalau memang kita duit ada ya buat aja semuanya aman gempa. Nah fungsi dari pembagian kawasan tadi, ini yang ringan, ini yang prioritas, harus performanya harus bagus, harus tadi bukan tahan gempa, aman gempa katanya. Apalah itu disesuaikan dengan kawasan-kawasan tadi. Itu ada tahapan pertama dari secara regional, itu mungkin dibilang secara makro. Yang makro itu nanti akan ada kawasan yang dibedakan berdasarkan potensial gempa. Nah ini ada dari arah laut yang namanya subduksi, ada di darat.
Setelah itu baru di dasar tuh. Nanti di permukaan kita ukur lagi mikrozonasi dengan beberapa sumber lagi. Kita lihat jenis tanahnya. Ini potensi likuifaksi apa tidak? Ini akan memperkuat goncangan atau meredam. Itu menjadi mikrozonasi. Itu Pak Suwandi sampaikan. Ini yang masuk kepada perencanaan tadi itu. Nah, Bapak ini kalau sekarang lagi tren geotek. Geoteknik. Nah, tekniknya bicara bangunannya, tapi geonya masuk. Nah, ini harus bersama-sama. Maka sekarang ini kita lagi rame untuk membuat tata ruang yang mengadopsi dari kerawanan gempa tadi itu. Itu kira-kira. Amin. Itu kau bicara tentang gempa itu lah ini belum ada. Kalau kebenaran kenyan bergabar. Drama tak urang molek lah. Lanjut Mas Aceh. Lebih kira mentang gitu. Sebab enak juga baik. Kenyal masalah ini. Tapi Pak, kalau dilihat sekarang seperti tadi bisa ditelisik atau kita cari tahu informasi tentang bagaimana unsur tanah itu sendiri, apakah bisa meredam atau justru akan lebih goyang ya. Nah, yang sekarang terjadi kan bukan dari tanah atau apa ini, karena bangunannya sendiri emang tidak kokoh dibuat ini Pak ya. Itu yang sebenarnya Pak Abdullah tadi setelah mengenali karakteristik tanah, daya dukungnya itu harus dibuat performa yang baik di tanah ini gitu. Kalau nggak mampu ya sudah, ayo rame-rame kita ke Kalimantan, itu paling ringan. Yang daerah yang aman Kalimantan. Siapa yang mau tinggal di sini gitu kan? Iya. Kalimantan. Pegang Kalimantan. Tapi Kalimantan itu. Long babruk si bre lo tinggal. Ada sih. Tapi yang berhubungan dengan kalau struktur dari kalangan praktisi dan akademis atau akademisi agar memahami dan menguasai pengetahuan mengenai gempa dan teknologi bangunan tahan gempa di Acehnya pekana atau perlu diberikan pelatihannya Pak? Ya. Teknologi bahan segala macam ini sudah ada ya. Sudah ada bagaimana membangun konstruksi yang aman gempa. Tinggal saja lagi lu pegang benar di dalam pelaksanaan. Salah satu kendala kita adalah tenaga kerja ini tidak terlatih ya, tidak terlatih. Kebanyakan tukang-tukang kita tidak terlatih secara profesional. Ya, mereka alamiah jadi tukang. Jadi karena belajar melihat kita lihat dengar dari Pak Suwari tadi memang ada upaya-upaya melakukan pembinaan, sertifikasi ya. Tapi barangkali ini di level tingkat ahlinya, tingkat manajemennya barangkali ya. Tapi tukang ini menentukan. Tukang. Karena bahan tukang kerja caurau ya. Seharusnya dari satu perencanaan beton itu harus campur semen sekian, air sekian, kerikil sekian. Tapi karena cak urau si tukang umumnya rijang dah kerja tak ada mak ia belum betul. Nak mengada kerja. Akhirnya korbanlah mutu. Karena yang namanya betonnya sangat terpengaruh kepada jumlah air. Yang makin buruk mutu betonnya. Tapi mudah dikerjakan. Nah inilah perlu kita latih, seharusnya perlu diberikan pelatihan-pelatihan kan kepada tukang-tukang juga, karena mereka barangkali bisa bekerja, tapi belum bisa membaca apa tuntutan-tuntutan secara teknis, secara teknologi, secara aturan. Ini bagaimana harus mereka kerjakan. Saya mau tambahkan sedikit begini. Kenapa tadi si tukang itu sempat menambah air di luar kebutuhannya? Kemana pengawasnya? Kan itu jadi ini kan itu kan. Nah jadi saya melihat begini ya. Setelah tsunami itu kan banyak NGO masuk, dia langsung membangun sendiri. Ya artinya dengan dia tender juga ke kontraktor lokal ya. Tapi pengawasan langsung mereka lakukan, dana dari dia, semua dari dia. Nah, ini dari sekarang kita bisa melihat hasilnya. Mana yang mereka bangun, mana yang dibangun oleh BRR atau pemerintah kita. Bisa bandingkan kualitasnya. Contoh saya bilang, saya bukan mempromosikan, terminal Olele itu saya sendiri yang tangani, itu dana dari Australia ya, itu dana dari Australia, itu boleh dilihat dan siapapun boleh datang untuk katakan ini tidak benar, ini salah, saya setuju. Hari ini saya siap memperbaiki, begitulah kira-kira. Itu apakah faktor dari tukang-tukangnya udah terlatih? Bukan.
pengawasannya. Pengawasan. Akibat dananya cukup, pengawasannya bagus, ya. Tukang ini kan hanya tinggal mengikuti perintah kita. Ya. Harus begini, dia lakukan itu. Dengan syarat ya gaji dia cukup. Ini kita bayar gaji 20.000, kita minta yang bagus, nggak mau dia, kan gitu. Disesuaikan, Pak. Disesuaikan. Karena sekarang lebih banyak nariknya daripada ngasihnya. Perlu tukang profesional di membaca, kayaknya. Dia banding membaca. Tukang penggek bangunan kok membaca. Jadi kan yang disebutkan oleh Pak Suwarli itu tukang yang sudah standar, yang mereka sudah standar, dia bisa membaca apa yang harus dilakukan. Dia memang terlatih untuk itu. Tapi yang jadi pertanyaan kita tadi, yang mereka tidak terlatih dan tidak mengerti apa yang dia kerjakan. Teman dia karena kebiasaan sehingga menjadi tukang. Sama seperti Pak Suwarli katakan tadi bahwa pengawasan itu sangat penting, Pak. Sangat penting. Karena kalaupun tukang sangat profesional, kalau tidak diawasi, tukangnya makin pintar, Pak. Benar, makin pintar nipu. Dalam menyelip. Iya, betul. Saya tambahkan tiga faktor yang membuat bangunan itu aman gempa. Oke, 3 faktor itu ditahan dulu, Pak. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak Sodipat, Pak. Halo. Iya, halo, lo dengar, Pak? Silakan, Pak. Halo. Iya, halo.